kalau kamu masih ragu-ragu untuk menyebarkan hal baik, menjadi konten kreator yang baik, kamu harus menonton video ini sampai selesai. Yang mau mention teman-temannya boleh, karena materi pada malam hari ini itu good banget ya, keren banget. Karena apa? Karena ini udah kayak jadi apa ya, jadi tren gitu ya, tren untuk kita berbagi ya, apalagi di media sosial. Jangan sampai media sosial kita tuh isinya hanya keluhan-keluhan, isinya hanya selfie-selfie nggak jelas ya. Usahakan sosial media kita isinya adalah bermanfaat ya. Oke, nah di sini pada malam hari ini udah tahu ya temanya apa? Temanya adalah pede bikin konten. Sebenarnya konten di sini tuh banyak ya teman-teman ya. Ada kita yang berbasic dengan media sosial nih banyak. Kontennya pun juga banyak ya. Ada berupa video seperti live seperti ini, ada juga berupa tulisan, ada berupa gambar. Banyak sekali yang namanya konten kreator ya. Jadi istilah konten kreator tuh sebenarnya sudah nggak terlalu asing buat kita di zaman era media sosial seperti sekarang ini. Nah tapi banyak orang yang masih nggak pede untuk berbagi ya. Buat misalnya teman-teman yang pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya minder gitu ya, mau bikin konten, mau sharing hal-hal bagus, sharing tips, sharing apa namanya, konten-konten ya, minimal quote-quote motivasi di pagi hari gitu ya, atau apapun lah ya yang berbagi, itu ada yang minder duluan. Aduh, siapa sih gue gitu. Ayo, siapa yang ngerasa kayak gitu, tuliskan di kolom komentar. Saya mbak, ayo ngaku. Siapa yang masih minder, ngerasa minder saat mau berbagi? Belum posting aja udah minder duluan. Aduh, siapa sih gue, entar jangan-jangan entar disindir lagi gitu kan, entar jangan-jangan disindir lagi, jangan-jangan udah belum nge-sharing aja udah jangan-jangan gitu ya, udah minder duluan gitu ya ngerasa kayak nggak pantas gitu loh untuk berbagi atau memberi sesuatu kepada teman-temannya. Padahal teman-teman ya, berbagi itu tidak melihat pandang bulu kita siapa ya. Teman-teman semua punya kelebihan, teman-teman punya semua apa yang bisa teman-teman sharingkan. Kalau teman-teman membaca buku atau membaca apapun ya, dari hal-hal yang bermanfaat, misalnya membaca postingan gitu, terus itu bermanfaat, sharing aja gitu loh. Atau misalnya teman-teman bisa membaca membuat ulang tapi dengan versi diri kalian sendiri, itu jauh lebih baik ya. Jadi jangan cuman sekedar posting atau sharing punya orang, tapi bikin sendiri. Nah itu teman-teman bisa lakuin. Tapi kalau misalnya dari awal udah nggak pede, udah minder duluan, nih gue siapa sih, sharing nggak jelas, no teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya nih kita udah sharing nih, terus habis gitu ada yang nyindir, aduh ini siapa sih kok bikin quote motivasi, emangnya mau jadi Mario Teguh gitu misalnya gitu ya, Mario Teguh, atau emangnya mau jadi Mary Riana gitu ya. Nggak masalah, Mario Teguh, Mary Riana dulunya juga kayak kita ya nggak sih, dulunya juga bukan orang siapa-siapa, tapi karena mereka terus berbagi dan mereka tidak peduli apa kata orang ya, mereka terus berbagi dan sekarang mereka bisa jadi motivator yang terkenal, betul ya. Nah terus kalau misalnya biasanya orang-orang yang menyindir kita gitu ya, orang-orang yang misalnya tuh ngata-ngatain kita gitu loh, itu biasanya tuh orang-orang terdekat, bener gak sih? Orang terdekat kayak keluarga, orang-orang terdekat kayak sahabat ataupun pasangan. Aduh mbak, kamu itu masih hidupnya aja masih misalnya nggak jelas, misalnya masih dalam tanda kutip miskin gitu ya, tapi kenapa sih nge-share kata-kata motivasi yang bagus-bagus kayak hidup lu bahagia aja misalnya kayak gitu ya. Nah
itu nggak perlu didengerin teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang yang berani untuk sharing, berani untuk ngata-ngatain itu adalah orang-orang terdekat ya, yang mereka tuh sebenarnya bercanda biasanya ya. Mereka tuh nggak bermaksud gitu loh untuk ngatain itu gitu loh, hanya bercanda gitu ya. Tapi buat kita nih yang baru memulai itu udah kayak ditimpuk gitu ya, udah kayak jelep-jelep masuk ke jantung gitu ya. Padahal niatnya hanya bercanda doang. Jadi teman-teman hati-hati juga kalau ada temennya yang mau sharing, ada temennya yang mau bangkit, ada temennya yang mau memulai, kasih semangat, kasih dorongan, kasih motivasi untuk mereka terus bisa berbagi kayak gitu. Jangan jangan mau bikin live seperti ini misalnya gitu ya, atau misalnya mau bikin sesuatu atau dia sharing sesuatu gitu ya, terus kalian sindir gitu, cie-cie yang mau jadi influencer misalnya gitu, atau cie-cie yang mau jadi selebgram gitu misalnya, atau cie-cie yang mau jadi Mary Riana gitu ya. No teman-teman ya, jangan sampai ada kata-kata sindiran atau kata-kata yang sebenarnya bercanda tapi buat mereka tuh nggak bercanda gitu ya, karena penilaian orang itu sangat krusial gitu ya di awal-awal memulai kayak gitu ya. Jadi jangan dipikirin ya apa kata orang. Nah akhirnya kan bikin nggak nyaman dan nggak semangat lagi tuh bikin konten ya, nggak semangat untuk berbagi gitu loh. Karena apa? Karena dari awal udah mungkin disindir atau dikata-katain yang nggak bener gitu loh sama teman-teman di sekitarnya. Nah, aku mau kasih tips buat teman-teman yang merasa tidak mudah untuk mau berbagi ya, tidak mudah untuk mau berbagi sesuatu kepada orang-orang ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya buat teman-teman yang online, penjual online, atau teman-teman yang mau memulai bisnisnya dari online ya, saran saya harus mau berbagi dahulu, harus mau memberikan sesuatu terlebih dahulu kepada audiens ya. Jangan sampai kita misalnya sharingnya di media sosial tapi hanya sekedar jualan. No teman-teman ya. Facebook atau media sosial itu bukan ajang tempat jualan, tapi ajang tempat berbagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dagangannya laris gitu ya, atau mau bisnisnya maju, harus mau berbagi. Nah berbagi apa ya? Makanya berbagi konten, berbagi hal-hal positif. Nah inilah kenapa pentingnya sebagai kalau teman-teman mau memulai sebuah bisnis, atau mau kenapa kok bisnis saya nggak terlalu jalan gitu misalnya ya, bisa jadi teman-teman nggak pernah berbagi ya. Kalau buat prinsip saya atau di agama saya atau di Islam sekalipun, itu kan kita berbagi, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mendapatkan lebih. Makanya teman-teman di media sosial itu harus banyak berbagi terlebih dahulu. Nah inilah saya mau kasih tips, ada sekitar 3 tips yang teman-teman bisa lakuin untuk supaya jauh lebih pede dalam memberikan konten-konten yang menarik untuk audiensnya di media sosial ya. Oke, konten lagi. Tips yang pertama adalah tidak perlu mendengarkan hal-hal negatif ya. Jadilah tuli ya, jadilah tidak bisa mendengar untuk hal-hal negatif ya. Nggak perlu didengerin ya, nggak perlu didengerin apa kata orang. Biarin aja mereka ngomong apa ya. Biarkan anjing menggonggong, hafilah tetap berlalu. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak perlu dengerin kata-kata orang, baik itu orang-orang terdekat ataupun orang-orang apalagi nggak kenal gitu ya. Nggak perlu didengerin, biarin aja mereka mau apa, jalan terus, gaspol remblong pokoknya ya. Nah itu yang pertama, yang nggak perlu dengerin apa kata orang. Oke ya. Terus kedua, nah fokus dengan tujuan teman-teman.
tujuannya menyebarkan konten atau membuat konten apa ya, tujuannya apa. Jadi kalau misalnya tujuannya pertama misalnya biasanya untuk berbagi, seneng gitu ya, kita memang senang berbagi hal-hal positif gitu ya, silakan. Atau tujuan kedua, tujuannya adalah ingin eksis. Nah, ingin eksis, misalnya eksis di media sosial terkait dengan branding teman-teman, silahkan ya. Kemudian yang ketiga adalah misalnya tujuannya hobi ya, mau dibayar nggak dibayar, nggak ada hubungan bisnis. Misalnya saya senangnya bikin konten, ya silakan kalau hobinya memang seperti itu ya. Jadi fokus dengan tujuan teman-teman berbagi itu apa. Kalau memang teman-teman mau memulai sebuah bisnis ya, berarti fokus dengan tujuan teman-teman untuk membangun branding misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman membangun branding apa, sesuaikan konten-kontennya apa. Jangan sampai kita misalnya sebagai pebisnis online misalnya gitu ya, terus kita nggak mau berbagi konten-konten bagus. Waduh, nggak bakalan ada orang yang mau ngefollow teman-teman ya. Karena kenapa? Karena orang membeli sesuatu bukan karena orangnya itu rata-rata, apalagi di online gini ya, orang mau beli sesuatu itu bukan karena orangnya di awal, itu bukan karena tentang barangnya biasanya, tapi karena orangnya ya. Kalau teman-teman orangnya suka berbagi, teman-teman orangnya suka memberi, apalagi memang memberikan hal-hal positif, orang itu akan jauh lebih percaya kepada orang yang memberi hal-hal positif dibandingkan misalnya orang lain yang menjual barang yang sama misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman mempunyai nilai lebih untuk menjadi penjual yang jauh lebih disukai atau penjual yang jauh lebih membuat nyaman. Karena apa? Karena si Mbak ini orangnya suka berbagi misalnya kayak gitu. Dibandingkan si Mbak itu postingnya jualan mulu gitu ya, kesannya kayak dijualin. Tapi kalau misalnya kita kontennya dikangenin gitu ya, kontennya disukain, ditunggu-tunggu gitu ya, terus selanjutnya mau jualan apapun biasanya itu orangnya mau gitu loh. Jadi jadilah orang yang menyenangkan untuk audiensnya teman-teman ya. Menyenangkan biasanya dengan banyak memberi ya. Orang kalau sering diberi itu seneng nggak sih? Pasti seneng ya teman-teman ya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, siapa yang nggak mau dikasih sesuatu sama teman-temannya? Pasti mau ya. Saya mau dikasih sesuatu ya. Tapi jadilah orang yang memberi sesuatu untuk apa? Untuk ya teman-teman sendiri mendapatkan apa yang lebih dari apa yang teman-teman kasih kayak gitu. Nah itu dia tips yang kedua. Nah tips yang ketiga adalah terus latihan dan praktek. Terus latihan dan praktek sehingga kontennya kalian itu akan makin bagus, dari hari ke hari tuh makin bagus. Misalnya teman-teman bikin tulisan, belajar bikin copywriting misalnya kayak gitu ya, konten-konten bagus, copywriting yang bagus, itu kalau nggak latihan juga percuma ya. Nanti akhirnya bener kata orang yang nyindir-nyindir, bener kata orang-orang yang menghina-hina gitu ya, panas di awal misalnya kayak gitu ya. Terus aja latihan sampai teman-teman jadi semakin jago gitu membuat kontennya kayak gitu ya. Konten apapun, mau copywriting gitu, mau tulisan, mau video, mau gambar, mau apapun, silahkan untuk latihan. Practice makes perfect ya. Jadi benar-benar yang nggak perlu nunggu perfect dulu. Jadi kita terus saja latihan, terus aja mulai aja, nggak apa-apa, meskipun salah-salah dikit ya nggak masalah gitu loh ya. Namanya juga orang latihan, namanya juga orang usaha gitu ya. Nggak ada kata yang langsung perfect, dan is better than perfect, dan practice makes perfect gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak latihan ya nggak bakalan bisa membuat konten yang bagus ya kayak gitu. Dan teman-teman ini ada sedikit cerita buat teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman mungkin tahu ya, saya pun juga practice make perfect gitu ya. Jadi benar-benar yang zaman dulu gitu ya, zaman dulu gitu. Kalau dibilang mau ngomong kayak begini nih, itu
nggak akan kepikiran buat saya gitu loh. Bahkan saya nggak berani untuk ngomong dengan orang lain yang mungkin tidak saya kenal gitu, atau misalnya saya nggak pede untuk menyuarakan pendapat saya kayak gitu, atau apa ya, saya orangnya bukan orang yang bisa tampil seperti ini. Tapi teman-teman, practice makes perfect kayak gitu. Nah, live ngobrol bareng Septi ini salah satu latihan saya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat saya sekarang, itu adalah hasil dari latihan bertahun-tahun kayak gitu ya. Jadi saya dulu juga mempunyai tujuan ya, bahwa saya harus bisa latihan ngomong. Saya pengen punya mimpi untuk jadi pembicara. Saya pengen punya mimpi untuk menjadi orang yang bisa suara saya didengar. Karena apa? Karena dulu saya itu orang yang tidak mudah untuk berbicara di depan umum, ya, tidak mudah untuk berbicara di depan umum. Bahkan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat di forum aja saya nggak berani kayak gitu. Tapi saya nggak mau menjadi orang yang seperti itu terus-terusan. Saya nggak mau jadi orang yang selalu penakut. Saya nggak mau jadi orang yang selalu nggak beranian gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen suara saya didengar gitu loh. Saya pengen saya nggak gagap lagi ya. Teman-teman mungkin kalau yang nggak tahu saya 10 tahun yang lalu atau zaman saya SMP, zaman saya SMA, mungkin saya termasuk orang yang mungkin buat teman-teman seangkatan saya nggak kelihatan gitu ya. Karena apa? Karena saya memang nggak pernah jarang bersuara gitu ya, jarang untuk tampil gitu ya, jarang banget gitu. Karena apa? Karena saya orang yang tidak percaya diri dulunya. Siapa gue gitu loh, kayak gitu. Jadi saya nggak pernah kayak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi saya nggak mau menjadi orang yang seperti itu terus-terusan. Saya pengen berubah. Nah, saat itu beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi orang yang jauh lebih percaya diri, menjadi orang yang jauh lebih berani, dan menjadi orang yang bisa menginspirasi. Dengan cara apa? Saya juga masih bingung waktu itu ya. Masih bingung. Nah, latihan saya adalah dengan live seperti ini setiap minggunya ya. Jadi saya latihan ngomongnya latihan. Jadi kalau nggak latihan, antara connect otak dan mulut itu nggak nyambung biasanya. Tapi karena latihan terus menerus, setiap minggu latihan. Mungkin yang nonton cuma 10, mungkin yang nonton nggak sampai 10 gitu ya, nggak, paling 1, 2, 3 gitu yang nonton di awal-awal dulu, okay gitu ya, nggak masalah gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang nonton baru dikit ya nggak masalah ya, terus saja latihan gitu ya. Nanti akan lama-lama orang itu tahu dan orang itu mengenal teman-teman, dan kitanya pun juga akhirnya latihannya jauh lebih bagus ya, kayak gitu. Jadi practice make perfect ya. Nah, setelah teman-teman memang sudah mempunyai kemampuannya, setelah teman-teman memang sudah mempunyai kebaikan yang teman-teman rasain gitu ya, itu akan datang dengan sendirinya kesempatan besar yang membuat teman-teman menjadi growing kayak gitu, yang buat teman-teman jauh lebih dihargai, entah apapun ya. Jadi kalau saya alhamdulillahnya setelah latihan, akhirnya saya dipercaya untuk menjadi pembicara nasional, pembicara di hadapan ribuan orang gitu ya. Alhamdulillah itu sudah terjadi pada diri saya. Padahal dulunya, teman-teman, jangan dikira saya bisa ngomong lancar seperti ini ya. Sama kok teman-teman, sama teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai. Dan kebanyakan orang-orang tidak mau konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, waktu itu saya bertekad pada diri saya, konsisten dan komitmen itu kuncinya ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa
lembek gitu ya, lembek pada diri teman-teman gitu ya, tidak disiplin pada diri teman-teman. Kalau memang teman-teman pengen, oke, saya mau bikin konten, saya mau copywriting setiap hari gitu misalnya ya, terus begitu males nanti aja deh bikin konten copywritingnya gitu ya, toh nggak ada yang nge-like juga, nggak ada yang ngebaca gitu, nggak ada yang komen gitu ya. Terus habis gitu teman-teman langsung sudahlah besok-besok aja. No teman-teman ya, lanjutkan terus. Kita nggak tahu tulisan mana yang bikin kita viral. Nah kayak gitu, kita nggak tahu video mana yang bikin kita viral, dan kita nggak tahu foto mana yang bikin kita viral. Jadi terus aja konsisten gitu ya, sampai teman-teman menemukan kliknya atau mendapatkan keberuntungannya. Karena keberuntungan itu bukan dari ujuk-ujuk datang gitu loh, tapi karena ada kemampuan dan kesempatan, itulah namanya beruntung kayak gitu ya. Jadi alhamdulillahnya saya alhamdulillah bisa dibilang latihan akhirnya saya dipercaya untuk jadi pembicara di beberapa event-event nasional kayak gitu. Nah itu adalah mimpi saya dari dulu, dan itu terjadi bukan karena ujuk-ujuk saya pinter ngomong, enggak teman-teman ya, saya nggak bisa langsung ujuk-ujuk pinter ngomong, tapi karena latihan bertahun-tahun gitu ya, akhirnya kesempatan itu datang dan mimpi jadi kenyataan. Nah tergantung teman-teman mimpinya apa kayak gitu ya. Oke. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut untuk bersuara, nggak perlu takut untuk berbicara, dan nggak perlu takut untuk menyebarkan hal-hal positif. Karena biasanya merendahkan teman-teman adalah orang-orang yang justru tidak pernah take action ya. Dan kalau teman-teman memasukkan apa hal-hal negatif yang ada di diri orang lain itu masuk ke dalam diri kalian, dan itu membuat kalian menjadi terpengaruh, ya itu berarti salah teman-teman sendiri, bukan salah mereka yang menghina, bukan salah mereka yang menyindir, tapi salah teman-teman sendiri yang memasukkan kata-kata negatif itu ke dalam pikiran kalian dan hati kalian, yang membuat kalian tidak pernah mau memulai lagi untuk memberikan sesuatu yang baik. Oke? Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton live Ngobrol Bareng Septi. Jangan lupa kalau misalnya materi ini bermanfaat, silahkan share, mention, dan bagikan ke semua teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan hal bermanfaat pada materi pada malam hari ini. Oke, semoga membantu materi pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.